Welcome to my channel di Mitu ngobrolin IT. Oke. Asik. Jadi kita ngapain deh? Ngobrolin IT sih, bodo amat dah. Oke. Kita perkenalan dulu ya. Ya, gua Iful. Dan ini gua Budin sama Agan, anak ganteng. Waduh. Jauh. Oke. Jadi lo ngapain aja kan? Selama ini? Di Ngapain aja? sibukannya kerja lah ya. Oh, kerja. Kerjanya ngapain? Kerjanya ngoding. Oke. Jadi Agan ini teman gue ya, teman kantor. Jadi gue kesini cuma buat podcast biar ditemenin sama dia gitu. Jauh-jauh kesini luar biasa. Depok, dari Cengkareng ke Depok. Karena di sana nggak ada teman jadi gue kesini. Perjuangan sekali. Luar biasa lah. Mantap. Macet. Oke, jadi kita langsung aja nih ya ngobrolin bisnis arsitektur nih. Ya. Oke, jadi bisnis arsitektur itu bagian dari enterprise arsitektur. Jadi bisnis arsitektur itu kaitan sama bisnis dari suatu perusahaan. Ya. Atau kata lain itu ada yang bilang kalau bahasa Inggrisnya is a common understanding of the organization and is used to align strategic objectives and tactical demands. Jadi bisnis arsitektur itu sebuah blueprint dari si perusahaan, blueprint garis besar suatu perusahaan, bisnis dari perusahaan gitu lah intinya lah. Jadi isinya ada strategi, ada perencanaan. Oke, kayak ada lebih ke planning gitu mungkin. Iya, planning lah gitu. Jadi sebelum ngobrolin bisnis arsitektur kan bisnis arsitektur itu bagian dari enterprise arsitektur. Enterprise arsitektur itu apa sih gitu kan? Enterprise arsitektur adalah sebuah pendekatan yang muncul untuk mengambil pengetahuan yang kompleks tentang organisasi dan teknologi, atau bisa juga disebut blueprint juga. Ya blueprint cuman lebih besar gitu kan. Enterprise tadi kan cuma bisnis doang. Kalau bisnis arsitektur, kalau ini enterprise arsitektur itu lebih ke semuanya lah gitulah. Blueprint suatu perusahaan, jadi tempatin semua sumber daya yang optimal, jadi sesuai dengan target dalam lingkungan IT untuk mendukung fungsi bisnis perusahaan. Oke, berarti si bisnis arsitektur ini di semua perusahaan pasti ada ya? Enggak semuanya ada sebenarnya. Tergantung perusahaannya juga. Kalau misalkan perusahaannya gede, ya harusnya semua punya. Standarisasinya apa? Standarisasinya sebenarnya sih nggak ada standarisasi. Paling adanya framework untuk bikin ini. Jadi frameworknya ada yang terkenal itu ada TOGAF namanya. Di Open Group Architecture Framework singkatannya itu. Ada FOBIT, ada juga Segment Framework, ada juga FEAF lah, bacanya FEAF lah, Federal Enterprise Architecture Framework. Oke. Jadi manfaatnya itu apa sih? Enterprise Architecture itu? Jadi enterprise arsitektur itu biar lebih terarah gitu tadi perusahaannya itu, jadi udah tahu planningnya pengen ngapain aja gitu kan. Terus ada juga manfaatnya menghubungkan teknologi informasi pada misi perusahaan, terus buat mengurangi resiko teknis, terus ada juga mengurangi biaya untuk layanan perusahaan seperti layanan IT, jadi bisa meminimalkan cost gitu, ongkos buat service IT, lebih minimalisir ya? Iya, bisa meminimalkan gitu. Terus bisa juga meningkatkan efisiensi dan lain sebagainya lah. Di bisnis arsitektur ini kan sangat ibaratnya umum ya, maksudnya lebih ke faktor internal ya? Iya, lebih faktor umum ya? Umum, jadi semuanya ada bagian-bagian juga itu. Bisnis enterprise arsitektur itu ada bagiannya tadi bilang bisnis arsitektur, ada aplikasi juga, application arsitektur, ada information arsitektur, ada juga infrastrukturnya itu, infrastruktur arsitektur. Jadi balik lagi ke bisnis arsitektur. Nah, bisnis arsitektur itu bagiannya apa aja juga sih gitu kan. Bagiannya ada
business capability map, jadi kemampuannya si bisnis ini, perusahaan ini gitu. Terus ada juga value streamnya, ada juga process model, ada system and application mapping, terus ada juga data and information mapping, terus organization structure, terus locational mapping, dan rules mapping. Iya, oke. Jadi sebagian dari macam-macam itu pasti berkaitan semua ya? Berkaitan semua ya. Iya, gitu. Jadi nggak mungkin sendiri-sendiri gitu. Nggak mungkin ya? Betul. Ya, namanya framework AI ya, maksudnya. apa ya Pak? Enterprise Architecture. Oke, AI berarti. Nah, EA ya? Nah, itu ada TOGAF tuh pengertiannya apa sih? TOGAF itu framework yang dibuat dari ini sih, namanya itu The Open Group. Jadi bagiannya di TOGAF ini ada preliminary, terus ada architecture vision, terus ada juga business architecture juga yang tadi itu, terus ada information system architecture, terus ada juga teknologi architecture, ada opportunities and solution, terus ada migration planning, terus ada juga implementation governance, sama arsitektur change management. Terus ada juga yang terakhir itu dari semuanya itu ada jadi requirement management gitu. Tadi kan ada framework ya, EA. Selain TOGAF tuh ada yang namanya COBIT. Nah, itu pengertiannya apa sih? Jadi COBIT itu singkatan dari Control Objectives for Information and Related Technology. Jadi COBIT ini tata kelola atau EA dan manajemen yang dikeluarkan oleh ISACA, Information System Audit and Control Association, dan IT Governance Institute atau ITGI dari Amerika Serikat. Nah, untuk tujuannya itu apa? Jadi tujuannya itu ya biar tujuan perusahaan tercapai gitu kan, dengan IT dan teknologi informasi, terus meningkatkan keefektifan dalam pengelolaan perusahaan dengan teknologi informasi, dan juga biar resikonya itu terjaga dan biar lebih aman gitu, lebih rendah resikonya gitu. Terus juga biar keberlangsungan perusahaan ini tetap lanjut gitu kan, pakai IT yang terbaru gitu. Terus dapat juga mengikuti perkembangan zaman yang terbaru dari tata kelola teknologi informasi atau IT itu. Nah, terus ada komponen-komponen tuh ada apa aja kalau di COBIT? Di COBIT itu ada ya frameworknya COBIT gitu. Itu untuk mengelola tujuan dari tata kelola tersebut. Terus ada juga process description, ada juga control objectives, ada juga maturity models, terus dan management guideline. Oke, sekian dari kami, cukup itu saja. Mungkin di lain kesempatan di podcast selanjutnya bisa dengan narasumber yang lebih mumpuni, yang lebih tahu di bidangnya, di bidang IT, di bidang khususnya di bidang EA ini, Enterprise Architecture gitu kan. Oke, sampai jumpa.